si influencer ini sebetulnya nggak harus bikin konten untuk dikatakan sebagai seorang influencer. Kayak bapak-bapak yang ada di pos ronda yang bisa menginfluence teman-temannya atau tetangga-tetangganya mengenai sebuah pendapat juga jadi seorang influencer gitu kan. Ketika sebuah brand besar itu membutuhkan audiens yang besar juga dan KOL yang banyak, itu tidak mungkin bisa dihandle sendiri. Disinilah ada peran dari sebuah agensi digital untuk menjembataninya. Nah, ini ada satu pepatah yang selalu gue sampaikan ke klien-klien gue, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Setiap platform itu punya habit yang beda-beda audiensnya, dan lo nggak bisa maksa keinginan lo untuk ada di platform itu. Jadi bener-bener habit dari sebuah platform harus kita ikutin. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, kita nih sebagai pengguna media sosial pasti udah gak asing dengan terms-terms seperti kayak content creator ataupun juga influencer. Tapi mereka berdua ini apa sih? Apa sih yang content creator itu apa dan influencer juga itu apa? Dan apa yang membedakan mereka berdua? Nanti kita langsung tanya-tanya lagi. Karena sekarang kita di studio Binus TV sudah ditemanin juga oleh seorang digital content creator. Say hello to Karissa Nadia. Halo Chen. Halo. Apa kabar nih? Baik. Sebelumnya terima kasih loh Binus TV sudah mengundang. Terima kasih juga sudah mau datang ke Binus TV. Nah, langsung masuk aja kali ya. Boleh. Nah, gue pengen nanya nih. Sekarang kan udah banyak banget ya orang pakai media sosial. Dan udah banyak juga nih yang tahu tentang terms-terms seperti influencer dan juga content creator. Nah, apa sih yang bedain dari keduanya itu? Kalau dari kalimat ini influencer sama content creator itu bisa kita artikan influencer adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menginfluence orang-orang di sekitarnya. Menginfluence di sini maksudnya adalah untuk mengubah sudut pandang atau pendapat seseorang mengenai sesuatu. Sedangkan si content creator ini adalah orang yang membuat konten di sebuah platform atau digital media. Gitu. Jadi si influencer ini sebetulnya nggak harus bikin konten untuk dikatakan sebagai seorang influencer. Kayak bapak-bapak yang ada di pos ronda yang bisa menginfluence teman-temannya atau tetangga-tetangganya mengenai sebuah pendapat juga jadi seorang influencer gitu kan. Sedangkan si content creator ini adalah orang yang membuat konten. Jadi content creator belum tentu influencer belum tentu content creator. Tapi in a way seiring berjalannya waktu si content creator ini justru malah lebih diartikan sebagai influencer, karena dengan dia membuat konten ditonton sama banyak orang, justru dia jadi bisa menginfluence orang-orang yang menonton kontennya gitu. Oke. Berarti kalau sebenarnya secara kasarnya kalau influencer tuh dia nggak perlu bikin konten sebenarnya kan. Betul. Dan content creator itu dia nggak perlu menginfluence tapi dia bikin konten aja gitu. Betul. Perbedaannya. Betul. Nah, apa yang kita sebutnya apa nih kalau misalkan seorang influencer juga membuat konten? Kita sebutnya sebagai key opinion leader, di mana dia menjadi leader untuk menentukan pilihan, key opinion leader. Nah, kan tapi sekarang ini banyak banget ya orang-orang yang pengen banget jadi content creator dan pengen jadi influencer juga. Ini tuh kenapa sih? Tentu ya, tidak lain dan tidak bukan karena ada uang di dalamnya. Ada uangnya berarti. Iya, boleh dibilang jadi KOL atau key opinion leader atau content creator atau influencer ini tuh jadi lahan basah di mana ada banyak uang yang beredar di dalamnya. Peredaran uangnya ini tuh dari mana sih? Kita pelajarin dulu ya, kita telusuri dulu. Jadi ada 3 sisi di sini. Ada dari brand atau dari orang yang membuat produk, ada dari konsumen atau audiens, dan di tengah-tengahnya ada key opinion leader atau si influencer atau content creator ini. Jadi si produsennya ini atau si brandnya ini itu dia punya barang yang harus dijual. Sedangkan si audiens dia punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, bagaimana nih menemukan antara si produsen sama konsumennya ini di platform digital itu ya dengan si content creator atau KOL ini. Jadi si KOL inilah yang menjembatani antara kebutuhan dari produsen ke konsumen gitu. Jadi dia ngasih tahu kayak USP dari produknya atau review produknya. Nah, yang kayak gitu-gitu yang dibutuhkan sama konsumen untuk membuat keputusan, oke, gue beli deh barangnya ini. Dan dari produsen dia jadi kayak, ada nih kebutuhannya akan barang gue gitu. Berarti kan KOL ini atau content creator ini kan penjembatan antara produsen dan juga audiens. Nah, siapa yang menjembatani antara KOL ini atau content creator ke brand-brand yang ternama ini? Ini menarik. Jadi ketika sebuah brand besar itu
membutuhkan audiens yang besar juga dan KOL yang banyak, itu tidak mungkin bisa dihandle sendiri. Disinilah ada peran dari sebuah agensi digital untuk menjembataninya. Nah, agensi digital ini dia bukan cuma menjembatani antara KOL aja, tapi dia bantu develop creative thinkingnya, creative plannya, agenda settingnya mau seperti apa, penentuan harga di digitalnya juga gitu. Ada banyak banget peran yang bisa dilakukan dari digital agency gitu. Kayaknya itu juga dia yang bikin jadi anak agensi itu jadi sebuah pride atau profesi yang pride juga di anak-anak muda zaman sekarang, terutama di Gen Z gitu. Jadi selain jadi KOL dan jadi content creator, juga jadi anak agensi ini juga jadi sebuah pride gitu, kayak profesi yang gue anak agensi nih gitu. Oke. Tapi kalau misalkan untuk mendapatkan monetization nih, strategi apa sih yang paling efektif sebagai content creator untuk bisa nge-push monetization mereka? Yang pertama itu harus punya karakteristik. Jadi kan content creator udah banyak banget ya. Kayak semua orang tuh bisa jadi content creator dan udah banyak banget gitu macamnya. Lu mau cari yang laki ada, cewek ada, di tengah-tengah juga ada. Lu mau cari yang masak ada, yang review barang ada, gadget ada gitu kan. Nah, lu mesti bisa menentukan lu mau jadi content creator yang seperti apa yang dibutuhkan sama audiensnya. Oke, gue mau jadi reviewer apa? Itu juga mesti detail tuh. Kayak oke, gue mau jadi reviewer gadget. Nah, gadgetnya ini tuh lu mau fokus kemana? Karena gadget handphone sama PC pasti punya audiens yang beda juga. Jadi semakin niche lu punya audiens itu akan semakin baik. Karena target market lu semakin jelas gitu. Tapi kalau lu terlalu niche juga, justru malah mempersempit kesempatan lu untuk bisa kolaborasi sama brand-brand lain. Oke, berarti mereka juga punya harus kayak mungkin gampangnya genre dari kontennya gitu ya. Karakteristik genre, betul. Nah, kalau misalkan nih kayak ada suatu toko handphone misalnya jualan handphone dan mereka juga membuat konten. Nah, apakah pembuat konten itu juga bisa disebut sebagai content creator? Biasanya kalau dari brand kan dulu gue juga pernah kerja di brand, itu disebutnya juga divisinya content creator karena dia membuat konten, bedanya dia in-house dan hanya untuk brand tersebut gitu. Oke. Nah, berarti gimana sih caranya nih sebagai misalkan sebagai content creator untuk mendapatkan pendapatan yang stabil dari konten-kontennya? Itu strateginya kayak gimana? Strateginya kan tadi pertama udah konsisten. Berarti yang kedua tuh harus bisa melihat kebutuhan market ini bukan cuman si konsumennya doang, tapi juga si brand-brand tadi. Kayak konten a day in my life itu kan terkesan kayak vlog biasa. Gue mau masukin komersil di mana, gue nggak mungkin tiba-tiba ayo check out sekarang, nggak mungkin. Karena itu a day in my life yang biasa tuh kameranya tuh POV yang kayak tersembunyi gitu lah ya. Nah, tapi lu mesti pinter-pinter tuh bagaimana lu membuat konten kreatifnya adalah lu bisa placement produk yang mungkin awalnya itu bukan endorsement, itu cuman produk yang emang lu pakai sehari-hari aja, entah itu sabun mandi, sabun muka, atau sabun cuci piring mungkin ya lu taruh aja, tapi lu kayak ngasih tahu, "Hai brand, lu bisa placement di gue loh di sini. Toh penonton gue banyak." Dia bisa kayak gitu. Jadi setelah konsisten, terus juga smart menentukan marketnya, kebutuhan marketnya apa, yang berikutnya tinggal jalanin aja terus, konsisten terus. Karena jadi content creator itu juga dibutuhkan sama platform. Ini kita bahas, ininya lebar banget ya. Jadi ada dari konsumen, dari produsen, dari tengah-tengah juga, dari channelingnya, terus dari si platformnya sendiri. Kita sebagai content creator itu bisa disebut sebagai supplier sama platformnya, karena platform itu butuh apa sih? Butuh orang stay di platform gua selama mungkin, terus menerus harian full. Nah, kalau ada orang yang bikin konten, otomatis ada yang nonton, orang jadi stay kan di aplikasi gua. Nah, orang willing tuh untuk oke deh, gue mau ngiklan di lu, brand akan mau ngiklan, terus content creator akan mau ngiklan buat nge-boost views-nya, dan di situ si platformnya dapat uang. Makanya itu platform akan suka sekali sama content creator yang rajin bikin konten, karena itu suppliernya dia yang bisa menciptakan demand akan platformnya dia, terus akhirnya penontonnya jadi stay lama di platformnya dia gitu. Oke. Nah, kita kan content creator ini kan ada di beberapa platform lah, kayak Instagram ataupun juga TikTok. Nah, treatmentnya tuh sama nggak sih? Kayak orang-orang yang main Instagram dengan orang yang main TikTok, dia tuh ke-hook-nya sama nggak sih dengan konten-konten yang sama bukan? Atau kayak ada perbedaan nih, kayak misalkan Instagram lebih demen yang lebih serius atau apa gitu? Ini ada satu pepatah yang selalu gue sampaikan ke klien-klien gue.
yaitu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Setiap platform itu punya habit yang beda-beda audiensnya, dan lo nggak bisa maksa keinginan lo untuk ada di platform itu. Jadi bener-bener habit dari sebuah platform harus kita ikutin kalau kita mau works di sebuah platform. Karena kebanyakan brand atau bahkan konten kreator itu terlalu idealis. Gue nggak mau bikin konten bercanda, gue maunya serius. Tapi platformnya di TikTok. Sedangkan habit dari penonton TikTok tuh sukanya yang ger-ger-ger, jedak-jeduk, yang bercanda, yang wak-wak-wak gitu kan. Kalau lu mau main serius mungkin lu bisa di YouTube. Atau kalau lu mau main estetik, lu bisa main di Instagram. Kalau lu main estetik di YouTube mungkin masih dapet lah genrenya, maksudnya audiensnya masih ada yang mau nonton. Tapi kalau di TikTok main estetik, aduh, abis. Itu udah bakalan gak works banget menurut gue. Karena emang orang di TikTok itu tuh rule of thumb-nya tuh cepet banget. Sekarang rata-rata orang nonton, dulu itu ya, setahu gue ketika pertama kali gue masuk agensi di 2022, rata-rata orang nonton itu masih 8 detik. Sekarang even 3 detik pun gak nyampe. Langsung swipe teori aja. Ya teori hook 3 detik tuh udah enggak men, lu udah enggak berlaku gitu. Kayak ya udah keajaiban aja gitu kayaknya yang bisa bikin orang stay di konten lu gitu. Oh berarti sekarang udah kayak nggak ada teori-teori untuk bikin stay di konten kita dong yang kita bikin. Karena 3 detik aja kan bisa hook apa nggak sih kalau bisa dalam 3 detik? Berarti kira-kira apa nih yang bisa bikin mereka stay di situ? Ini bos gue di awal bulan ini dia bilang gini, gila ya, ini bos gue orang agensi ya, dia ngomong gini, gila ya, di sosmed itu rasional udah gak rasional. Jadi kayak teori pun udah tidak bisa berteori lagi di sosial media. Kayak kita di agensi biasa udah nge-set up gitu ya, oke di bulan ini strategi kita mau bikin konten bla 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 bla. Gak kemakan itu sama tren yang entah dari mana datangnya itu bisa tiba-tiba nge-fulfill 1 bulan itu kontennya tentang itu gitu. Jadi kayak kalau kita ngomong teori agak susah sih sebetulnya untuk sosial media ini tuh apa ya, liar gitu. Iya, hutan rimba bisa dibilang. Berarti tren-tren viral tren itu sangat amat berpengaruh dong dalam konten. Sangat berpengaruh. Justru malah gue ngerasa itu sebagai apa ya, emang cara kerja ekosistem dari sosial media. Either lu membuat tren atau lu following the trend. Kalau lu terlalu idealis gitu, gue nggak mau deh ngikutin tren, gue maunya tetap dengan diri gue, ya bisa-bisa aja. Tapi ya again lu butuh apa ya, kayak butuh apa ya, pendongkrak gitulah untuk bisa lu diterima di platform itu. Makanya gue bilang kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Oke, dan apakah di sosmed nih itu berlaku nggak sih kayak event-event penting seperti misalnya contohnya nih di bulan Desember nih, kan Desember pasti kayak identik dengan Christmas. Nah, konten-konten tentang Christmas ini bakal lebih naik gak sih dengan konten dibanding dengan konten-konten viral yang entah dari mana munculnya? Itu nggak bisa diprediksi juga. Bisa jadi kan kita udah oke deh gue mau bikin ini. Tau nggak sih waktu Lebaran itu kan sempat teman-teman yang Kristiani tuh ngabisin takjil kita. Terus orang udah pasti ngeset nih, oh di Desember gue bikin nih versi ngabisin makanan Natal nih, versi orang Muslim yang ngabisin makanan Natal. Bisa jadi nih nggak works nih di tanggal 25 karena ada satu tren yang kita nggak tahu entah dari mana atau dari mana datangnya yang tiba-tiba ya jadi hits. Terus ujung-ujungnya plan yang udah kita buat jauh dari bulan Ramadan itu akhirnya nggak kemakan gitu kan. Oke, berarti harus kayak adapt lagi dong, cari-cari konten lagi berarti ya. Betul. Oke, nah pengen nanya dong, sebagai konten creator nih tantangan terbesarnya itu sebenarnya apa sih? Tantangan terbesarnya yang pertama harus terus catch up sih. Agak capek sih di sini, kayak kita harus terus-terusan memantau trennya apa, kontennya harus kayak gimana, besok bikin apa, dan semuanya itu fast pace. Itu tuh jadi tantangan banget ketika lo harus bekerja selalu terburu-buru, selalu urgent. Ibaratnya tuh kayak selain nakes, agensi dan konten kreator KOL itu pun kerjanya selalu dalam status urgent. Cepet. Kalau enggak keburu hilang trennya, cepet. Semuanya tuh kayak semua pengen cepet, semua pengen instan, semua pengen satset gitu. Itu jadi tantangan paling besar yang pertama. Tantangan terbesar kedua adalah ketika harus konsisten dengan pace secepat itu, sekencang itu, setight itu, kita harus konsisten. Itu akan sangat melelahkan. Jadi lu harus sprint tapi dalam jarak yang maraton. Itu capek banget gitu. Terus yang kedua, once lu berhenti, lu jeda aja 6 bulan deh gue gak bikin konten, udah lu kayak
orang bakalan lupa lu siapa, lu juga bakalan lupa trennya udah sampai mana ya gitu, dan akan susah lagi ketika lu mau catch up lagi gitu. Jadi makanya banyak juga konten kreator yang mungkin awalnya dia mau ambil jeda, ujung-ujungnya jadi hiatus selamanya gitu. Karena once dia get back udah bingung lagi, kecuali lu get backnya dengan sangat marching gitu ya, maksudnya kayak Jessica Myrna. Dia comeback dengan epic kan, udah digiring dulu dari Netflix, terus dia keluar dari penjara, terus akhirnya dia bikin konten-konten main gitar di epic comeback gitu. Tapi di balik itu dia harus masuk Netflix dulu untuk dia bisa comeback gitu kan, kayak gitu. Berarti intinya consistency is the key berarti ya? Ya betul. Oke, untuk penutup nih Chen, gue pengen tahu dong kira-kira perkembangan monetisasi di sosial media ke depannya tuh gimana? Apa yang bisa kita harapin dari perkembangan tren dan juga teknologi nih? Menurut gue untuk era digital ini, baik konten kreator ataupun agensi ataupun jualan online, ini belum sampai puncaknya sih. Ini belum sampai titik jenuh, ketika orang udah jenuh pakai digital dan akan muncul satu platform baru atau satu teknologi terbaru. Menurut gue ini masih era menanjaknya digital. Gak tau ya, gue bisa benar bisa salah, tapi sepenglihatan gue kayak gitu, karena masih banyak banget wilayah yang bisa dieksplor gitu. Orang belum bosen, bahkan orang yang dari media konvensional kayak TV, radio, mainnya di digital sekarang. Orang jualan yang tadi cuma di buka toko offline di Tanah Abang, sekarang jadi buka toko online. Kayak semua orang tuh bermigrasi ke digital, yang mana menurut gue digitalnya ini tuh masih terus bertumbuh dan berkembang yang entah sampai kapan gitu sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mulai berkarir, gue rasa nggak ada kata terlambat, masih bisa. Ini masih terus tumbuh, jadi jangan takut untuk mencoba, coba aja sekarang gitu. Siapa tahu lo jadi trennya kan. Oke, berarti kalau ini masih belum terlambat nih buat kalian semua yang masih pada pengen baru mau nyoba atau apa, dan juga yang penting kalian konsisten ya. Consistency is the key. Nah, itu dia Smart Viewers, obrolan kita dengan Chen pada episode Good Talk kali ini. Dan thank you juga Chen udah datang nih ke episode Good Talk kali ini. Sama-sama. Dan untuk para kalian Smart Viewers yang masih punya pendapat ataupun punya komentar atau pertanyaan juga, boleh langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. See you on the next episode of Good Talk. Dadah.